Judul kita hari ini adalah bikin bisnis sendiri di blockchain tanpa harus jago ngoding. Oke. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan di episode ini kita sangat panjang pembahasannya ya. 15 menit lebih. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa mind blowing dan sangat membuka peluang, terutama buat kamu yang selama ini merasa bisnis di blockchain itu mah cuma buat programmer, coder sama orang IT. Salah besar bro, karena kenyataannya hari ini kamu bisa bikin bisnis di dunia blockchain tanpa harus jago ngoding. Kok bisa? Yuk kita bedah satu persatu. Zaman sudah makin canggih dan makin gampang bro. Apa itu blockchain bisnis? Pertama kita harus paham dulu. Apa itu bisnis blockchain? Bukan cuma bikin koin atau token. Bukan cuma bikin aplikasi canggih atau smart contract. Bisnis di blockchain itu bisa meliputi jualan NFT, bikin komunitas Web3, menyediakan jasa edukasi kripto, bikin aset digital, koleksi digital, atau membership token. Bangun ekosistem DAO, Decentralized Autonomous Organization. Bahkan bikin produk fisik tapi pakai blockchain buat validasi dan loyalitas. Dan semua itu nggak perlu kamu yang bikin smart contract-nya sendiri bro. Mindset dulu. Blockchain adalah platform, bukan sekedar teknologi. Kebanyakan orang mikir blockchain itu susah, itu dunia teknikal. Padahal blockchain sekarang seperti internet di awal 2000-an. Banyak tools sudah siap pakai. Kamu nggak harus ngerti coding HTML buat bikin website kan? Sama seperti kamu nggak harus bisa Solidity untuk bangun bisnis Web3. Yang kamu butuh mindset builder. Problem apa yang mau kamu selesaikan? Komunitas apa yang bisa kamu bentuk? Nilai apa yang bisa kamu tawarkan? Teknologinya bisa pakai yang sudah ada. Tools tanpa ngoding untuk bangun bisnis blockchain. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Dengar pelan-pelan ini bro. Berikut beberapa tools no code atau low code untuk mulai bisnis Web3. Pertama, tier web. Bikin NFT collection, membership token, DAO, staking tanpa coding. Kedua, Zora atau Manifold. Platform untuk jualan NFT, bisa langsung rilis karya tanpa coding. 3. Galse atau Crew3. Bikin kampanye loyalitas Web3 dan gamifikasi komunitas. 4. Mirror XYZ. Platform menulis yang bisa diubah jadi tokenized publishing. 5. Tally and Snapshot. Voting DAO, governance, dan keputusan komunitas. Semua tanpa coding. 6. Replit plus ChatGPT. Bahkan kalau butuh coding ringan, kamu bisa pakai AI buat bantu generate script simple. Oke teman-teman, kalau untuk yang rumit-rumit seperti ini teman-teman boleh bikin teksnya, klik CC di kanan di atas ya teman-teman supaya subtitlenya keluar. Contoh bisnis blockchain tanpa coding. Oke, sekarang contoh nyata. Contoh pertama, kolektor digital NFT lokal. Fotografer bisa bikin koleksi foto bertema budaya Indonesia. Upload di OpenSea lewat Manifold.
kolaborasi dengan komunitas kolektor. Pakai Galaxy buat sistem loyalty. Contoh 2, komunitas Web3 edukasi. Bikin channel edukasi soal kripto. Token NFT sebagai akses premium. Snapshot untuk voting tema mingguan. Monetisasi lewat token get content. Contoh 3, UMKM yang mau go Web3. Sertifikat keaslian produk via NFT. Reward membership lewat token. Sistem royalitas pakai Galaxy. Semuanya bisa dilakukan dengan tools yang ada dan gak perlu coding sama sekali. Yang dibutuhkan adalah ide, komunitas, dan konsistensi. Yang paling penting itu bukan coding, tapi pertama, nilai unik yang kamu bawa. Kedua, komunitas yang kamu bangun. 3, konsistensi bikin dan berbagi. Kamu bisa jadi kreator digital, builder komunitas, edukator, kolektor, strategis brand Web3. Yang penting ambil peran bro. Langkah-langkah memulai. Oke, sekarang langkah praktisnya. Pertama, tentukan niche atau ide bisnis kamu. Misal edukasi, koleksi seni, UMKM, produk lokal, dan lain-lain. 2, mulai bikin prototipe kecil. Bikin tier web, Galaxy atau Manifold. 3, bangun komunitas di Discord, X, Twitter, atau Telegram. Jangan jualan langsung, bangun nilai dulu. 4, launch bertahap, dengarkan feedback. Web3 itu berbasis komunitas, dengarkan pengguna. 5, tingkatkan skill pelan-pelan. Kalau nanti kamu mau belajar sedikit teknis, itu akan bantu. Tapi jangan tunggu jago dulu baru mulai. Dunia baru, peluang besar. Ingat bro, ini bukan zaman tunggu ijazah dulu baru bisa kerja bro. Ingat bro, ini bukan zaman nunggu investor dulu baru bisa mulai. Ingat bro, ini zaman dimana kreativitas, komunitas, dan konsistensi adalah mata uang utama. Web3 bukan masa depan, Web3 adalah sekarang bro. Kalimat, ingat ini bukan zaman tunggu ijazah dulu baru bisa kerja. Artinya, zaman sekarang sudah berubah bro. Kamu tidak harus menunggu lulus kuliah, punya gelar S1, S2, S3, S apapun, atau punya ijazah resmi untuk bisa mulai bekerja, berkarya, atau bahkan membangun bisnis sendiri. Makna utamanya, skill dan aksi lebih penting daripada gelar. Banyak peluang di era digital dan Web3 yang bisa dimulai oleh siapa saja, dari mana saja. Dunia sekarang lebih menghargai kemampuan nyata, kreativitas, dan keberanian untuk mulai, bukan sekadar sertifikat atau ijazah. Jadi pesan utamanya, jangan tunggu resmi dulu baru bergerak. Mulai dari yang kamu bisa sekarang juga. Demikian juga kalimat, ini bukan zaman nunggu investor dulu baru bisa mulai. Artinya, kamu gak perlu tunggu modal besar atau dana dari orang lain untuk memulai sesuatu. Makna utamanya, zaman sekarang adalah era inisiatif dan kreativitas. Dengan teknologi digital, blockchain, Web3, media sosial, dan platform-platform terbuka, kamu bisa mulai dari kecil, dari nol, dari apa yang kamu punya sekarang. Banyak bisnis dan proyek besar hari ini yang berawal dari laptop dan koneksi internet, bukan dari investor. Zaman sudah beda bro. Pesan intinya, jangan jadikan alasan belum ada modal atau belum ada investor sebagai penghambat.
Yang penting mulai dulu. Bangun audiens, bangun produk, bangun kepercayaan. Investor akan datang kalau kamu sudah mulai dan punya value. Juga kalimat, ini zaman di mana kreativitas, komunitas, dan konsistensi adalah mata uang utama. Artinya, makna utama di era digital, Web3, dan ekonomi kreatif saat ini. Kreativitas sama dengan kemampuan menciptakan ide, konten, atau solusi unik. Itulah yang membedakan kamu. Komunitas sama dengan juga jaringan orang-orang yang percaya, mendukung, dan ikut membesarkan karya atau produkmu. Konsistensi sama dengan ketekunan untuk terus belajar, terus posting, terus bangun, bahkan saat belum terlihat hasil. Dan justru 3 hal ini lebih berharga daripada sekedar uang. Karena dengan itu peluang, dukungan, bahkan pendanaan bisa datang sendiri, bro. Penjelasan lebih dalamnya, kalau dulu yang punya banyak modal menang duluan, sekarang yang punya ide kuat, komunitas loyal, dan tahan banting secara konsisten bisa jadi pemenang, bro. Contohnya di dunia Web3, orang yang punya komunitas NFT kecil tapi aktif bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada proyek besar tapi tanpa komunitas. Developer kecil dengan visi jelas dan rutin update bisa jadi lebih dipercaya daripada tim besar tapi nggak transparan, bro. Inti pesannya, di dunia sekarang, ide plus orang yang percaya plus kerja terus menerus sama dengan bisa jadi mata uang baru yang membuka pintu kesuksesan. Bahkan tanpa modal besar, bro. Zaman udah canggih. Kalimat di dunia sekarang, ide plus orang yang percaya plus kerja terus menerus sama dengan bisa jadi mata uang baru yang membuka pintu kesuksesan bahkan tanpa modal besar, memiliki arti yang sangat relevan dengan zaman digital dan Web3 saat ini. Berikut penjelasannya. Makna kalimat. Pertama, ide sama dengan aset awal. Di era sekarang, ide yang kuat dan relevan bisa lebih bernilai daripada uang. Banyak startup, proyek NFT, atau bisnis digital bermula dari satu ide sederhana tapi solutif. 2. Orang yang percaya sama dengan komunitas dan dukungan. Kalau ada orang-orang yang percaya pada ide kita, teman, komunitas, pengguna awal, mereka bisa bantu promosikan, jadi pengguna awal, bahkan bantu modal atau investasi. Dalam Web3, komunitas seringkali lebih penting daripada investor besar. Zaman dah beda, bos. 3. Kerja terus-menerus sama dengan konsistensi. Konsistensi adalah mata uang utama di era digital. Orang yang terus posting, belajar, bangun produk, walau kecil-kecilan, lama-lama akan menembus batas. Terus dibangun lewat ketekunan, bukan viral sesaat. Jadi kesimpulannya, di zaman sekarang kamu gak butuh modal besar untuk sukses, tapi kamu butuh ide bagus, orang yang percaya, dan ketekunan. Itu sudah cukup untuk membangun sesuatu yang besar. Kalimat ini mendorong siapa saja, terutama anak muda dan pemula, untuk berani mulai dari kecil, fokus bangun ide dan jaringan, plus konsisten tanpa cepat menyerah. Jadi teman-teman, sebagai penutup, jangan tunggu sempurna untuk memulai. Jangan tunggu modal besar untuk melangkah. Di era Web3 ini, yang penting itu mulai dari yang kamu bisa, konsisten, dan bangun bareng komunitas. Kita hidup di zaman ketika ide dan ketekunan bisa jadi mata uang. Ketika kamu benar-benar percaya dan terus bergerak, dunia digital ini akan membuka peluang yang bahkan belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan takut gagal, takutlah untuk gak mencoba.
Web3, NFT, dan blockchain dan kripto bukan cuma teknologi, tapi ruang untuk membangun masa depan bareng. Kami tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli kelapa, dibelah dua airnya segar. Jangan cuma jadi penonton dunia maya, bergerak sekarang, sukses pun mengakar. Satu lagi pantun pemanisnya. Naik sepeda ke pinggir sawah, bawa semangka sama pepaya. Jangan takut dunia berubah, asal mulai, peluang terbuka nyata. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya.